ringing, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So the stock and I stop doing the agreement. I'm rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me that's seeking attention. When they want me about the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction. She tit for dick, I let her lit. I had to dip, I'm off a fifth, I'm all rich now. I bought a whip, I paint a paint, it drive itself. The fuck you think? Yeah, I'm rich now. Hey, little mama, yeah, you heard about me. Teori keperawatan menurut Hildegard Peplau terdapat proses interpersonal di mana ada 4 fase, yaitu yang pertama ada fase orientasi. Di fase ini, pasien menyadari mereka membutuhkan bantuan profesional. Pasien bisa saja merasa takut dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Di fase ini, peran perawat adalah masih menjadi orang asing atau stranger role. Perawat perlu menjelaskan diri mereka, menerapkan batasan-batasan, dan berusaha memperoleh kepercayaan dari pasien. Yang kedua, ada fase identifikasi. Pada fase ini, pasien menyadari mereka dapat mempercayai perawat untuk membantunya. Pasien dengan penyakit yang cukup berat mungkin akan merasakan ketakutan di fase ini. Perawat di sini dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa mereka akan selalu membantu pasien dan berupaya yang terbaik untuk kesembuhan pasien. Peran perawat sebagai leader atau leadership sangat penting di fase ini, karena pada fase ini perawat harus bisa membimbing pasien. Yang ketiga, ada fase eksploitasi. Di fase ini, pasien dan perawat sudah menuju ke tujuan agar pasien bisa sembuh, keluar dari rumah sakit dan beraktivitas kembali. Pasien mungkin akan kesulitan untuk menjadi mandiri nantinya ketika sudah tidak bersama dengan perawat. Pada fase ini juga dapat ditemukan peran perawat sebagai teacher atau pengajar yang memberikan pasien informasi bagaimana menjaga dan merawat kesehatannya. Yang terakhir adalah fase resolusi. Pada fase terakhir ini, pasien sudah siap untuk keluar dari rumah sakit dan pulang ke rumah. Fase ini adalah proses memutus atau melepas hubungan antara pasien dan perawat. Sebelum pasien keluar, perawat juga harus memastikan bahwa pasien siap untuk merawat dirinya sendiri dengan baik dan benar sesuai dengan penyakitnya. Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Perawat Siti Rahma. Saya di sini akan memeriksa tekanan darah Bapak ya, sebentar. Bapak tekanannya 130/70 ya? Ya, sus. Sekarang keluhannya apa Bapak? Sakit kepala, pusing, mual, sus. Ada keluhan tambahan lagi yang lain? Gak ada, sus. Baik kalau gitu. Nanti dokter akan visit ke sini ya, dibicarakan lagi sama dokter. Ya, sus. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Iya, sore dok. Apakah benar ini dengan Bapak Yusuf? Iya. Bagaimana Pak? Apakah masih merasa lemas? Ya, merasakan pusing, mual, gitu. Sebelumnya dari keluarga Bapak apakah ada riwayat penyakit diabetes Bu? Iya, ada kakak saya dulu punya penyakit diabetes. Kalau begitu nanti akan dilakukan pemeriksaan gula darah ya. Dikhawatirkan Bapak memiliki riwayat penyakit turunan. Setelah ini suster akan mengecek gula darah Bapak ya. Kalau begitu saya permisi. Iya, terima kasih dokter. Ya. Permisi Bapak, saya akan meriksa keadaan Bapak dulu ya. Permisi Bapak, tangannya membangun. Aduh Bapak, kadar gula darah Bapak 380, tinggi sekali ya Pak. Mungkin besok akan melanjutkan pemeriksaan lagi. Iya sus. Makasih, sus. Ya sama-sama. Permisi ya Ibu.
Sama sus. Di sini saya dan teman saya akan mengajarkan bagaimana mengecek gula darah Bapak ya. Ya sus. Ya betul Bapak. Biar Bapak bisa menjaga kadar gula darah Bapak di batas normal sehingga Bapak bisa melakukan pengecekan gula darah sebanyak 2 kali sehari nanti di rumah. Aduh sus, saya takut disuntik sus. Gimana kalau misalkan ayah saya kesini setiap hari buat pengecekan gula darah? Tidak bisa begitu Kak, sudah tugas kami untuk mengajarkan Bapak sehingga Bapak bisa melakukan pengecekan gula darah nanti di rumah. Kakak juga bisa ikut belajar untuk membantu Bapak melakukan pengecekan gula darah di rumah. Oh gitu ya sus. Iya Kak, Bapak juga pasti bisa Kak, lama-lama akan terbiasa dan tidak akan sakit lagi. Caranya juga mudah kok. Oh ya sus. Caranya seperti ini ya, yang pertama jarumnya dibuka dulu, terus tangan Bapaknya ditekan seperti ini, pinjam sebentar ya Pak. Terus setelah itu ditusuk pakai jarum, setelah darahnya keluar, pakai alat gedes ini darahnya dimasukkan ke dalam ya seperti ini. Nanti akan muncul angka kadar gula darah sebagainya di sini. Oh iya sus. Makasih ya sus. Iya baik. Kalau sudah mengerti, kami izin pamit dulu ya. Nanti besok